الاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن عال الحداد، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا. الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Radiyallahu ankum wa alaika bil muhafazati ala sunanir ratibah allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubat wa ba'daha. Wahdar an tatasahala bi tarki syai'in minha wa ma fataka minha bi udrin fabadir bi qada'ihi ila akhiri ma qala radiyallahu anhu wa ardha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa alaika, dan hendaknya kamu bil muhafazati, menjaga, ala sunanir ratibah, dengan sunnah-sunnah yang rutin. Sunnah ratibah itu qabliyah ba'diyah. Allati arsyadaka syar'u, yang telah membimbing kamu syariat, ila fi'liha, untuk mengerjakan itu sunnah-sunnah ratib. Qablal maktubat, baik sebelum melaksanakan sholat fardu, wa ba'daha, dan setelah melaksanakan sholat fardu. Wahdar, dan hati-hatilah, anta tasahala, kamu menggampangkan, mengentengkan, bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan sesuatu daripada sunnah-sunnah ratib tadi. Wa ma fataka, dan apa yang telah kehilangan kamu darinya, minha, dari itu sunan ratib, bi'udrin, dengan sebab udzur, fabadir biqadha'i, maka segeralah kamu mengqadha'inya. Sebelum sholat fardu itu ada sholat disebut qabliyah. Setelahnya juga ada di sebagian disebut ba'diyah. Itu sholat adalah pelengkap, penyempurna daripada sholat wajib, sholat fardu. Jangan ditinggalkan, jangan dianggap enteng. Jaga itu. Kenapa? Karena kesempurnaan sholat atau kekurangan sholat itu bisa disempurnakan dengan sholat itu. Kenapa ada qabliyah sebelum melaksanakan wajib? Itu untuk persiapan pelaksanaan yang wajib. Ini mau sholat wajib, didahului dengan qabliyah. Kalau bahasa olahraga, pemanasan dulu, supaya ketika main udah fit, udah siap begitu. Pemanasan, latihan dulu, baru intinya sholat wajib. Hati yang asalnya lupa, di dalam qabliyah udah disterek dengan kekhusyuan sholat qabliyah tadi. Yang asalnya mungkin berbicara urusan-urusan duniawi, berhenti qabliyah, udah membaca Al-Quran dan berzikir. Pikiran yang asalnya memikirkan yang hal-hal yang remeh, saat itu sudah mulai serius dan fokus. Setelah qabliyah masuk yang wajib, Allahu Akbar. Sempurna yang wajib dilaksanakan. Setelah yang wajib selesai, pelaksanaan ba'diyah untuk nembel
kekurangan-kekurangan yang wajib. Koreksi setelah melaksanakan yang wajib, oh masih kurang khusyuk, kurang mantap, kurang, salat ba'diyah untuk menyempurnakannya. Sehingga semua salat fardu kamu tadi itu benar-benar dinyatakan sempurna. Nah, Qabliyah dan Ba'diyah atau yang disebut rawatib ini ada yang muakkad, ada yang sangat dianjurkan, artinya belum pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan hadir, maksudnya mukim, atau dalam keadaan musafir, bepergian. Nabi nggak pernah ninggalkan itu. Nabi aja yang pasti masuk surga nggak ninggalkan yang sunnah, ente ngentengkan sunnah. Ini nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kok umatnya kok gampang ninggalkan? Ini jangan sampai terjadi. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Yang tidak muakkad Nabi kadang-kadang ninggalkan. Nah, yang muakkad adalah 10 rakaat. Sesuai dengan riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti ada berapa? 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitih, dilaksanakan di rumah beliau. Rumah beliau dekat dengan masjid. Berarti berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, 2 rakaat juga dilakukan Nabi di rumahnya setelah salat isya. Berarti berapa? 8. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Berarti berapa? 10. Ini yang muakkad. Ini enggak ditinggalkan sama Nabi walaupun ada beliau musafir. Tetapi ada yang tidak muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Artinya Nabi kadang-kadang 4 rakaat qabliyahnya zuhur itu, kadang-kadang 4 rakaat ba'diyahnya. Begitu juga 4 rakaat sebelum asar. Karena itu kita akan bahas satu persatu. Sunnah subuh. Sunnah subuh ini sunnatul fajar atau sunnah subuh atau qabliyatus subuh, itu dilaksanakan setelah terbitnya fajar. Setelah terbitnya fajar, artinya sudah adzan subuh. Dikatakan oleh Sayyidatuna Hafsah, annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala al-fajru shalla rak'atain. Kalau sudah adzan subuh dan udah terbit fajar masuk subuh, beliau sholat 2 rakaat. Pahalanya sangat gede. Di antara sholat qabliyah ba'diyah itu yang paling afdal sunnatul fajr ini, yang paling utama, yang paling gede pahalanya. Nabi SAW bersabda, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat, 2 rakaat sebelum subuh ini lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Kamu mau nyumbang Nabi berapa? Mau nyumbang Nabi 1 miliar?
kecil. Mau nyumbang Nabi misalnya untuk dakwahnya Nabi 10 miliar, nggak ada artinya. Kamu kira-kira kalau menguasai dunia semuanya kamu sumbangkan kepada Nabi gimana? Hebat, siap saya. Kata Nabi, kamu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya kamu berikan kepada aku. Ahabbu ilayya minad dunya jami'a, dunia seluruhnya ini dengan 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi. Dalam riwayat khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, bukan sama ya, bukan sebanding, lebih baik daripada dunia dan penghuninya dan seisinya. Kira-kira kalau kamu itu bekerja siang dan malam habis-habisan, nggak pakai istirahat sama sekali, umur 1000 tahun bekerja, bisa nggak menguasai separuh dunia? Nggak bisa. 1/4 dunia? Nggak bisa. 1/10 dunia? 10%-nya dunia? Nggak mampu, masih dikit yang kamu dapatkan. Ketahuilah 2 rakaat yang kamu laksanakan sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu 2 rakaat ini begitu gampangnya, hanya menyita beberapa menit waktu, keberatan untuk dapat untung 50.000 berjam-jam mulai pagi sampai sore, siap. Untuk dunia seisinya diberikan oleh Allah pahala begitu gede. Dengan 2 rakaat sebelum subuh kadang-kadang jarang yang melaksanakannya. Rugi. Rugi sekali. Baik. Karena itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ini. Dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subuh. Nabi itu nggak ada perhatinya daripada sholat sunnah yang lebih daripada memperhatikan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu paling diperhatikan oleh Nabi. Apa yang dibaca? Nggak, sunnahnya ringan. Salat qabliyatus subuh ini, sunnatus subuh ini ringan, jadi enggak sunnah panjang-panjang, enggak. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun sampai tuntas ila akhir surah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi itu membaca di salat sunnah fajar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Enteng kan? Bukan surat Al-Baqarah mendapatkan dunia seisinya ini. Kalau inti keberatan tidak masuk akal, ringan. Karena itu jangan sampai ditinggalkan. Ajari anak-anak kamu untuk betul-betul menjaga sholat itu. Karena itu sholat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sunnah zuhur diriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Kata Abdullah bin Umar, aku ini salat bersama Nabi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini yang 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 4 rakaat ada beberapa riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha.
bahwa Nabi SAW kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Siti Aisyah itu lebih banyak ada di rumah, taunya Nabi, sholatnya Nabi ada di rumah lebih banyak daripada di luar. Nabi sholat di rumah sebelum pelaksanaan sholat duhur 4 rakaat. Dari Ummu Habibah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, harramallahu 'alan nar, harramahullahu 'alan nar." Siapa orang jaga enggak sampai tinggalkan 4 rakaat sebelum duhur, sebelum melaksanakan salat duhur, dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah mengharamkan dia disentuh neraka. Siapa nggak takut sama neraka? Cuma takutnya sama neraka ini mau lari di mana, Pak? Harus kita masuk. Harus kita, tidak ada satupun kecuali harus melalui neraka dulu sebelum masuk surga. Artinya begini, neraka itu seperti jurang, surga di seberang. Untuk menuju ke surga harus melalui jurang neraka. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan satu jasr. Jasr itu jembatan untuk menuju ke seberang yang menghantarkan ke surga. Sirat. Jembatan itu disebut sirat. Cuma jembatannya aneh. Jembatan ini tidak akan bisa dilewati kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Jembatan itu kecil sekali. Adaggu minasya'rati wa ahaddu minassayfi, lebih kecil dari satu rambut dan lebih tajam daripada pedang yang tajam. Hah? Kira-kira akrobat apa yang bisa? Ini bukan kecemplung, kalau jatuh seger masuk laut loh ya. Masuk neraka ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian semuanya, siapapun, walaupun para nabi, para rasul, para wali, harus melalui itu jembatan. Itu sudah keputusan Allah yang pasti. Cuma Allah berjanji, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", bakal aku Allah selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, orang yang zalim, orang yang kafir akan terpelanting masuk ke dalam neraka. Di jembatan itu, saudara, api itu membara. Ada yang terkena sengatan api, panasnya api. Tapi kata Nabi, siapa orang yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, dia diharamkan terkena oleh api, dijaga oleh Allah, nggak sampai api neraka menyentuh dia, nggak tersentuh dengan api, panasnya api nggak terasa. Kenapa? Karena memang saat itu yang bisa melalui jembatan adalah orang yang dirahmati oleh Allah, yang tidak tersentuh dan merasakan panasnya api neraka adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai ditinggalkan. Itu sholat penting sekali untuk keselamatan kita. Dalam riwayat yang lain, hadis ini adalah hadis hasan dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Abdullah bin Sa'ib, kana yusalli arba'an qabla an tazula syams fi dhuhur, qabla an tazula syams qabla dhuhur, wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Nabi itu sebelum pelaksanaan sholat duhur, sholat 4 rakaat, kemudian Nabi menyatakan, ini saat pintu langit dibuka oleh Allah.
aku berharap amal solehku naik saat ini melalui sholat. Setelah adzan maka pintu langit dibuka oleh Allah. Artinya saat itu amalan banyak diterima oleh Allah. Aku berharap, aku senang, aku berharap sekarang ini aku bersolat untuk menjadi amal soleh yang masuk ke langit. Paham nih ya? Jadi kalau anda kepingin hubungan bagus dengan penghuni langit, para malaikat, makhluk yang dekat kepada Allah, saatnya setelah zuhur jangan nganggur, tapi gunakan untuk sholat, dan disitulah kamu akan dikenal amal soleh kamu tadi itu masuk di langit, dan kamu akan dicintai oleh penghuni langit nantinya. Baik. Sunnat asar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslim 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Nabi itu sholat 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paham nih ya? Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini haditsun hasan. Nabi juga mendoakan. Kata Nabi rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Hadis ini riwayat Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan haditsun hasan. Rahimallahu imra'an ini bisa berarti khabar atau berarti khabar doa ala sighatil khabar. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Didoakan Nabi. Kira-kira ada doa yang lebih mustajab daripada doanya Nabi? Doa yang lebih hebat daripada doanya Nabi ada nggak? Pengin rahmat Allah, pengin itu, anda didoakan sama Nabi. Laksanakan 4 rakaat sebelum asar. Anda sudah didoakan sebelum anda melaksanakan. Belum kamu melakukan, sama Nabi udah doakan. Tak doakan, semoga dapat rahmat Allah. Kalau orang itu sholat 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat asar, lo ngono tidak disambut. Lebih baik doa yang lainnya, ditinggalkan sholat sunnahnya. Bodoh itu. Laksanakan itu 4 rakaat, maka anda sudah mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sunnat maghrib dan sunnat isya. Sunnat maghrib ini ada qabliyah sebenarnya, karena ada riwayat. Riwayat ini riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Qala fi tsalitsah liman syaa. Salatu qabla melaksanakan salatlah kamu sebelum melaksanakan salat maghrib, bagi yang tahu. Karena itu jangan terlalu kesusu. Adzan langsung qomat, di sebagian masjid begitu. Ini ada riwayat sebenarnya. Ada riwayat, nggak apa-apa, kasih jeda sedikit untuk pelaksanaan sholat qabliyatul maghrib 2 rakaat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma bainal adanaini salatun liman syaa. Antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan qomat, itu boleh melaksanakan sholat bagi yang mau. Seandainya di sini nih waktunya lama untuk nunggu sholat asar misalnya,
setelah adzan asar masih agak lama untuk menunggu sholat asar berjamaah, wis tak buat sholat sekian banyak sholat, nggak ada masalah, boleh. Antara adzan dan qomat itu adalah waktu untuk memperbanyak sholat bagi yang mau, terserah. Paham nih ya? Nah, karena itu antara adzan maghrib dan sholat maghrib boleh dilaksanakan sholat. Bid'ah, ini ada riwayat bid'ah. Kamu mengucapkan bid'ah itu yang bid'ah. Kenapa? Lu ngunuk riwayatnya kok tidak tutup baca hadisnya kamu? Hah? Malah dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini inti salat maghrib. Sunnatul Isya juga begitu ya, disunahkan sebelum melaksanakan salat Isya. Disunahkan untuk setelah melaksanakan salat Isya 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an." Nabi itu salat ada di rumah sebelum salat zuhur di masjid 4 rakaat. Tsumma yakhruj, kemudian keluar ke masjid, salat di masjid. Tsumma yusalli bin nas, ngimami orang-orang ada di masjid. Tsumma yadkhul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, fa yusalli rakaatain, salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ngimami orang-orang salat maghrib. Tsumma yadkhul, kemudian Nabi masuk rumah, fa yusalli rakaatain, salat 2 rakaat ba'diyatul maghrib. Wa yusalli bin nas al-isya, kemudian Nabi isya keluar ke masjid ngimami orang-orang salat isya. Wa yadkhul baiti, masuk ke rumahku, fa yusalli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini 2 rakaat ba'diyatal isya. Kamu lihat Nabi ini masuk rumah, keluar ke masjid, dari masjid masuk ke rumah, sholat, keluar rumah, masuk ke masjid, terus begitu. Istiqamahnya itu begitu. Nah, begitulah seharusnya manusia tadi itu perhatian untuk ibadah sholat tadi itu. Ibadah sholat ini ibadah yang paling utama, saudara. Ibadah paling afdol itu adalah ibadah sholat. Kenapa? Sholat ini meliputi semuanya. Ada orang itu ibadah dengan anggota badan, tangan ibadah, kaki ibadah, kan begitu. Ada ibadah dengan lisan, mulut, zikir, baca Quran. Ada ibadah dengan hati dan pikiran, tafakkur, khusyuk, mikir-mikir yang positif. Lah sholat ini lengkap, ibadah dengan badan, ibadah dengan lisan, ibadah dengan hati dan pikiran. Jadi satu. Ibadah dengan badan, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Ibadah dengan lisan, bacaan, ada yang wajib, ada yang sunnah, kan begitu. Ibadah dengan pikiran, khusyuk, tafakkur, tadabbur makna, merenungi arti, itu ibadah. Jadi ibadah yang paling komplit itu adalah sholat. Lah sedekah, sholat itu sebenarnya bisa bagian daripada sedekah. Kenapa? Saat kamu sholat kemudian kamu skors semuanya, toko diskors tutup, rapat diskors, semuanya diskors, padahal mungkin lagi mikirkan pekerjaan yang menguntungkan besar, berhenti sebentar untuk pelaksanaan sholat. Anda di situ lebih mendahulukan kewajiban daripada urusan duniawi. Itu bisa sedekah itu. Kan tidak sampai manfaatnya kepada orang lain. Anda dalam sholat memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Anda mendoakan orang-orang yang beriman ada di situ. Itu manfaat bagi mereka. Karena itu ibadah yang paling komplit. Loh, kalau gitu nggak mau ibadah yang lainnya, ya jangan. Kita kan tadi ngomong bahwa sholat ini ibadah yang paling utama, cuma harus dilengkapi dengan yang lainnya. Kira-kira kalau kamu tadi itu ngasih makan orang
presidenkah misalnya, rajakah, gorengan tongkol ikan laut, langsung kamu kasihkan ikan lautnya, monggo raja. Kucing apa? Oh, Anda sediakan piring dulu, Anda taruh ada di piring, kemudian Anda taruh di sampingnya tadi itu misalnya sayur-sayuran, kemudian Anda kasih tutup, kemudian Anda taruh ada di talam, Anda berikan, inilah wahai raja, aku berikan kepada kamu makanan ini. Anda sopan. Memang intinya bukan piring, memang intinya bukan penutupnya, bukan talamnya, intinya adalah makanannya, ikan lautnya yang kamu berikan kepada si raja tadi itu. Cuma kalau kamu berikan langsung begitu kok kelihatan kurang sopan ya. Masa ngasih raja seperti ngasih kucing begitu? Begitulah kita dalam melaksanakan yang wajib. Dalam pelaksanaan yang wajib, kita jangan cukup dengan uang wajib. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada zikir-zikir setelahnya, ada wirid-wirid sebelumnya, ada persiapan, ada itu kompliti semuanya. Kemudian haturkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku haturkan kepada Allah, ibadahku aku haturkan kepada Allah, hidup dan matiku aku haturkan kepada Allah. Bagus jadinya, lengkap jadinya, baik, sopan, sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadits qudsi begini, ma tagarraba ilayya abdi bi afdhala mimma aftaradtuhu alaih, atau ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada seorang hambaku, dia tadi itu mendekatkan diri kepada aku dengan yang lebih utama daripada melaksanakan yang wajib. Dengarkan baik-baik ini. Melaksanakan yang wajib itu paling utama, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan karena kamu itu hadir maulid, jangan karena manakib, jangan karena ziarah tapi nggak sholat, percuma. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama itu adalah melaksanakan yang wajib. Nah, dari setelah yang wajib, wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil. Masih semangat itu hamba. Yang wajib dilaksanakan tapi masih semangat. Ditambahi dengan yang sunnah-sunnah, yang sunnah-sunnah. Hatta uhibba, sampai aku Allah cinta kepada itu hamba. Cinta Allah itu Allah berikan kepada orang yang tidak cukup melaksanakan yang wajib tetapi juga bersemangat melaksanakan yang sunnah. Keliru sekali kalau hanya orang itu menjaga yang sunnah kemudian kewajibannya keteteran. Yang wajib sempurna dan ditambahi dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah cinta. Sama dengan orang tadi itu, ngasih makanan hadiah kepada raja, nggak cukup diberikan begitu saja tapi dilengkapi dengan yang lainnya, dihiasi dengan yang lainnya, maka raja akan cinta kepada itu hamba. Begitulah Allah ketika melihat hambanya yang soleh melaksanakan yang wajib, diawali dengan yang sunnah, diteruskan dengan yang sunnah, dilengkapi dengan bacaan, dilengkapi dengan sedekah dan lain-lainnya, maka Allah akan cinta kepada itu hamba. Nah, kalau udah dicintai jadi wali, Pak. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang paling utama itu salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, yang banyak sujud kepada Allah. Sujud ini ya lewat salat. Ada di luar salat namanya sujud syukur dan sujud tilawah. Lah kalau sujud main badminton sujud nggak tepat itu, kalau mengkurep nggak apa-apa. Kalau sujud jangan, sujud ibadah nggak bisa, apalagi make celana pendek nggak tertutup auratnya, batal wudunya. Nggak ngedep kiblat, ngedep penonton, tambah keliru semuanya, nggak benar. Masya Allah ya, sujud ada di lapangan padahal nggak masuk masjid.
Udah main sepak bola aja, setelah main sepak bola mandi masuk masjid sujud syukur, begitu. Itu sopan jadinya. Kata Nabi SAW, perbanyaklah sujud. Fa innaka lan tasuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena tidak ada satu sujudan salat maksudnya yang kamu laksanakan kecuali akan mengangkat derajat di sisi Allah dan akan mengampuni dosa dari kamu. Nabi SAW pernah berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini orang yang nggak punya apa-apa, ashabus suffah, tinggalnya di masjid. Dia khidmat sama Nabi, dia bawakan air untuk wudhunya Rasulullah, perhatikan sama Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, salni, ayo Rabi'ah, minta kepada aku. Minta apa kamu kepada aku? Ya mungkin Nabi menawari, mungkin minta duit, minta baju, minta sarung, minta pakaian, minta itu. Cuma Rabi'ah bin Ka'ab ini nggak inget itu. Dia nggak perlu itu. Dia siap hidup sekalipun miskin di atas dunia. Permintaannya lebih hebat daripada itu. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada kamu wahai Rasulullah, dekat dengan kamu di surga. Aku minta dekat dengan kamu di surga. Allahu Akbar. Faqal, maka Nabi menyatakan, wa ghairu dzalik, enggak ada yang lain. Kok minta itu? Enggak ada yang lain. Ini kalau kamu begitu kan insyaallah minta pabrik yang gede ya. Minta mobil yang mewah. Enggak ada yang lain. Qalat huwa dzak, itu yang aku minta ya Rasul. Aku enggak minta yang lain. Minta dekat denganmu di surga. Maka Nabi menyatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku ya, diri kamu jadikan orang yang banyak sujud kepada Allah. Aku usahakan kamu dekat dengan aku ada di surga. Kira-kira kelas berapa ya ada di surga untuk Nabi itu? Dia minta dekat dengan Nabi, ya tentunya derajat yang tertinggi yang akan ia dapatkan. Allahu Akbar. Tapi Nabi SAW tidak asal menjamin, nih jangan khawatir, surga saya tanggung. Enak itu, temamu nggak ada begitu. Tapi Nabi lihat, imbangi, ya aku akan mohonkan sama Allah, tapi yang banyak sujud kepada Allah. Hebat begitu. Karena itu jangan percaya jamin-jaminan begitu tuh, jangan. Itu nggak mendidik namanya. Wes kon cintau sama aku, insya Allah masih tidak sholat tak jamin masuk surga. Enak. Ini termasuk toriko ilan nar. Nggak bener. Tuh lihat Nabi, aku mohon kepada kamu, dekat dengan kamu ya Rasulullah di surga. Bantu aku ya untuk mengusahakan itu, yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat bagaimana ini pendidikan, saudara. Jika kamu lihat bagaimana dialog siapa? Rabi'ah bin Ka'ab tadi itu dengan Nabi. Minta kepada aku. Kenapa tidak disuruh minta kepada Allah? Salni, mintalah kepada aku. Tidak dikatakan mintalah kepada Allah. Nabi tahu ini orang sekalipun minta kepada Nabi itu bukan berarti melalaikan Tuhannya. Ini dalil untuk tawasul. Nabi menyatakan mintalah kepada aku. Yang diminta bukan duniawi. Kalau minta duit, minta yang lainnya, ini hal yang akhirat. Minta sama kamu di surga ya Rasul. Masuk surga itu wewenang Allah, hak prerogatif Tuhan. Tapi bagaimana minta kepada Nabi untuk masuk surga? Pada hakikatnya itulah adalah minta kepada Allah lewat Nabi yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah makna tawassul sebenarnya. Minta kepada Allah lewat orang yang soleh, lewat kepada Nabi. Ini ajaran dari Nabi. Lah kalau langsung digambar tidak boleh, hanya kepada Allah, berarti Nabi ngajarkan syirik dong sama sahabat. Nah,
berarti Nabi ngajarin syirik. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, karena itu harus Anda memahami makna tawassul tadi itu, sehingga tidak menuduh orang tadi itu kesyirik. Orang kafir menyembah berhala, tapi orang mukmin beriman kepada Allah, minta kepada Allah lewat dengan orang yang dekat kepada Allah. Itu adalah juga bagian ajarannya Rasulullah, dan itu termasuk hadis ini yang menggambarkan dengan gamblang tadi itu. Nabi tidak menyatakan aku minta kepada kamu, kata Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab tadi itu, aku minta kepada kamu ada di surga ya Rasul, bersanding dengan kamu ada di surga. Nabi menyatakan syirik kamu. Enggak, syirik kamu karena minta kepada aku ke surga. Enggak, kata Nabi, bantu ya aku dengan kamu memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus Anda pahami, ya, Anda harus pahami, jangan gampang mensyirik-syirikan orang, karena itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam.